Allahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam mempelajari ilmu agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berilmu, beramal, dan hingga akhir hayat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita terakhir sebelum kesempatan ini sebulan yang lalu, kita sudah membahas tentang dalil dari Al-Quran tentang Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sekarang kita akan membahas, tapi tidak seluruhnya, beberapa dalil dari hadis. Baru nanti kita akan membahas akidah para ulama Indonesia tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnul Jarud dan selain mereka, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana arshuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulla syai' thumma khalaqas samawati wal ardh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, Allah ada tanpa permulaan. Kanallah, Allah ada tanpa permulaan. Kata kana kalau dinisbatkan kepada Allah itu bermakna azali. Kata kana jika dinisbatkan kepada Allah itu bermakna azali. Artinya Allah ada tanpa permulaan sebelum adanya makhluk. Walam yakun syai'un ghairuh, dan belum ada apapun, sesuatu apapun selainnya. Selain Allah semuanya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu apapun itu, ya, selain Allah Ta'ala diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan hanya Allah yang ada tanpa bermula. Sebelum Allah menciptakan tempat, arah, belum ada tempat dan arah. Sebelum Allah menciptakan makhluk, yang pertama air, arasy yang kedua, al-qalamul a'la yang ketiga, Allahul mahfuz yang keempat, belum ada empat makhluk tersebut. Belum juga ada langit, belum juga ada bumi, belum juga ada udara, angin, roh, beserta masa dan waktu. Kemudian Allah menciptakan makhluknya satu per satu dimulai dari air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih ini, urutan yang pertama adalah air, yang kedua adalah arasy, yang ketiga al-qalamul a'la, pulpen, yang keempat Allahul mahfuz,
seperti papan tulis tapi diciptakan dari mutiara dan letaknya di atas langit ketujuh. Ditulis segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Termasuk tempat dan arah. Sebelum Allah ciptakan belum ada tempat dan arah. Yang ada hanyalah Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat dan arah, Allah Ta'ala tidak berubah, tetap ada tanpa tempat, tetap ada tanpa arah. Sebagaimana sebelum Allah menciptakan tempat dan arah tersebut, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena perubahan tanda pasti bahwa sesuatu tersebut adalah makhluk. Karena perubahan ciri khas makhluk. Tanda yang paling besar yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah makhluk. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebagaimana sebelum menciptakan tempat dan arah ada tanpa tempat dan arah, begitu juga setelah menciptakan tempat dan arah Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat, tanpa arah. Panjang penjelasan ini, tapi poinnya itu bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu apapun itu selain Allah tidak ada, belum ada hingga akhirnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak membutuhkan apapun dari makhluk tersebut dan tidak mengalami perubahan. Itu diantara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya bacakan yang di sini. Pemahaman hadis ini bahwa Allah ada azali tanpa permulaan. Pada azal tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada bumi, langit, kursi, arasy, tidak ada manusia, jin, malaikat, tidak ada waktu dan tidak ada tempat. Allah ada sebelum Dia menciptakan tempat dan arah. Allah yang telah menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada keduanya. Allah tidak disifati dengan berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, karena perubahan tanda makhluk. Tidak boleh diyakini sebagaimana keyakinan yang menyimpang dari kaum musyabbihah, yang mereka ini, kelompok ini menyatakan bahwa Allah ada pada azal tanpa permulaan dan belum ada tempat. Kemudian kata mereka, setelah Allah menciptakan tempat, maka Dia berubah menjadi berada pada tempat dan arah yang merupakan ciptaannya tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Menisbatkan kepada Allah perubahan. Menurut dia sebelum Allah menciptakan arasy, Allah ada tanpa arasy. Kemudian setelah menciptakan arasy, kemudian kata mereka Allah duduk semayam di atas arasy. Artinya apa? Menisbatkan perubahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena arasy makhluk diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kata mereka sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada tanpa langit. Kemudian setelah Allah menciptakan langit, kemudian Allah bertempat di langit menurut mereka. Artinya menisbatkan Allah perubahan dan menganggap bahwa Allah Ta'ala butuh kepada ciptaannya. Mereka menganggap Allah butuh kepada arasy. Mereka menganggap Allah butuh kepada langit. Padahal Allah menciptakan langit untuk apa? Untuk para malaikat. Sebagaimana Allah menciptakan bumi untuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan arasy untuk apa? Untuk menampakkan kekuasaannya. Dan dijadikan arasy itu sebagai rumah ibadahnya para malaikat yang Allah tetapkan berada di sekitar arasy, memenuhi arasy dan tawaf mengelilingi arasy. Jumlahnya lebih banyak dari malaikat yang berada di tempat selain arasy. Ketika mereka sholat, mereka menghadap ke arasy. Kenapa? Karena kiblat mereka ketika sholat itu adalah arasy.
yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling agung, yang paling besar bentuknya. Baik, kita lanjut. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain beliau, dalam kitab sahihnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal batinu falaisa dunaka syai' wa antal zahiru falaisa fawqaka syai' wa antal batinu falaisa dunaka syai'. Kata Rasulullah yang maknanya, ya Allah, Engkau adalah al-awwal, yaitu yang tidak memiliki permulaan, maka tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Engkau adalah al-akhir, Engkau adalah al-akhir, tidak punah, tidak binasa, maka tidak ada sesuatu apapun sesudahmu. Ini kata Nabi. Engkau adalah az-zahir. Maksud zahir apa? Yang segala sesuatu merupakan tanda-tanda bagi keberadaannya, maka tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, yang maksudnya yang tidak dapat diraih oleh akal pikiran, maka tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Apa kata Imam Al-Baihaqi, ya, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan sebagian sahabat kami dari kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i khususnya mengambil dalil tentang Allah ada tanpa tempat, diantaranya dalil yang tadi kita sebutkan, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyimpulkan, jika tidak ada sesuatu apapun di atasnya, yaitu jika tidak ada sesuatu apapun di atas Allah, kan tadi Allah mengatakan apa? Antaz zahir falaisa fawqaka syai'. Engkau yang zahir ya Allah, dan tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau yang batin ya Allah, dan tidak ada sesuatu di bawahmu, kata Nabi. Kemudian para ulama menyimpulkan, jika tidak ada sesuatu apapun di atasnya dan tidak ada sesuatu apapun di bawahnya, maka berarti dia ada tanpa tempat. Kalau ada orang mengatakan Allah di langit, berarti ada di bawahnya bumi. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas arsy, berarti ada di bawahnya langit. Kalau ada orang mengatakan Allah di bumi, berarti ada di atasnya langit. Artinya apa? Artinya orang yang menisbatkan Allah di arsy, di langit atau di bumi atau berada di satu tempat, berarti menurut mereka, ya, bahwa Allah Ta'ala ada sesuatu di atasnya, ada sesuatu di bawahnya, berarti bertentangan dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, engkau yang zahir ya Allah, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkau yang batin ya Allah, tidak ada sesuatu di bawahmu, kata Nabi. Berarti kalau seandainya Allah di atas, berarti ada sesuatu di bawahnya. Kalau seandainya Allah di bawah, berarti ada sesuatu di atasnya. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini, ya, mendustakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara dalilnya. Singkat penjelasannya seperti itu. Masih banyak dalil di sini, kalau kita bahas banyak banget, ya. Tapi kita rongkap saja. Menurut saya, kalau 2 hadis itu saja kita tampilkan sudah cukup untuk dijadikan dalil tentang bahwa Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Apalagi sebelumnya kita sudah menjelaskan, ya, dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian apa akidah para ulama Indonesia? Ketika saya katakan akidah ulama Indonesia, artinya ini juga akidahnya seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena Indonesia, ya, dibangun dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah mayoritasnya. Apa kata mereka? Kita bahas satu persatu. Umat Islam Indonesia berhaluan ahlu sunnah wal jamaah.
mengikuti aliran Al-Asy'ariyah dalam bidang akidah dan mazhab Syafi'i dalam hukum fikih, mayoritasnya itu. Berikut ini penegasan beberapa ulama Indonesia tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Saya rasa semua kita kenal beliau dan pernah dengar beliau. Syekh Umar Al-Bantani. Kalau kita mengenalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Asli Banten. Asli Banten. Tetapi termasuk salah satu guru besar di Mekah. Subhanallah. Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Dari Banten. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat barokah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Subhanallah. Apa kata beliau? Menyatakan dalam tafsirnya, beliau punya kitab tafsir yang berjudul At-Tafsirul Munir Lima'alimit Tanzil. Ini judul kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Jilid 1 halaman 282. Ya, kalau kita menemukan satu saat kitab ini, coba kita lihat jilid 1 halaman 282. Ketika beliau menafsirkan ayat 54 dari surat Al-A'raf, tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian beliau mengatakan wal wajibu 'alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihah. Ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 54 pada bagian tsummastawa 'alal 'arsy. Apa kata beliau? Dan wajib bagi kita meyakini secara pasti bahwa Allah Ta'ala maha suci dari tempat dan arah. Apa artinya maha suci dari tempat dan arah? Menafikan tempat dan arah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah itu bertempat dan berarah. Singkat tapi padat, penuh dengan makna yang luar biasa. Kita lanjutkan. Mufti Betawi, nah, mungkin semuanya kenal ya, pernah dengar tentang beliau. Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Ya, kalau kita kenal dengan Sayyid Utsman, Mufti Betawi. Ya, makam beliau di mana? Di Jakarta Timur. Makamnya Mufti Betawi, Sayyid Utsman. Apa kata beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, beliau ini banyak mengarang buku-buku berbahasa Melayu yang hingga sekarang menjadi buku ajar di kalangan masyarakat Betawi. Masih diajarkan di sebagian orang-orang Betawi. Yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti buku beliau yang berjudul Sifat 20. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu. Itu salah satu kitab beliau. Ya, kitab Mufti Betawi Sayyid Utsman. Dalam karya beliau ada judul kitab beliau yang beliau beri judul Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim. Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim. Halaman 30. Beliau mengatakan Tuhan yang maha suci daripada jihah. Allah yang maha suci daripada arah. Singkat, padat. Apa maksudnya? Tidak boleh dinisbatkan Allah itu arah. Maksudnya apa? Tidak dikatakan arah atas, tidak dikatakan arah bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi mustahil bagi Allah itu arah. Bukan pula di mana-mana arahnya. Kalau di mana-mana itu kan berarah juga. Sedangkan Allah ya dinafikan terhadap Allah itu arah. Mustahil baginya berarah. Lanjut, yang ketiga, Syekh Muhammad Saleh Ibnu Umar As-Samarani, Semarang maksudnya, As-Samarani atau As-Samarangi, seperti itulah ya, As-Samarani, yang dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat Semarang. Nah, kalau gelar beliau ini banyak orang yang mengenalnya, Kiai Soleh Darat Semarang, wafat pada tahun 1901 Romawi atau Masehi, 1321 Hijri
Hijriah. Beliau berkata dalam terjemah kitab Al-Hikam dalam bahasa Jawa, halaman 105 sebagai berikut. Ya, tapi saya kalau ada yang salah diperbaiki nanti ya. Ini bahasa Jawa, nanti kita terjemahkan. Kata beliau, lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora werna. Cocok ya orang Melayu kalau berbahasa Jawa. Ya, nanti kalau yang tahu boleh nanti bagaimana lafaz yang benar. Apa artinya? Bahwa Allah Ta'ala maha suci dari arah, tempat, masa, dan warna. Nah, itu kata beliau. Lanjut, yang keempat, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Jombang. Nah, ini pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah, 25 Juni 1947. Beliau menyatakan dalam muqaddimah risalahnya yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat. Ada judul kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat. Beliau mengatakan sebagai berikut: wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Maknanya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Dia maha suci dari berbentuk, ya, atau berjisim, maha suci dari arah, zaman, masa, dan tempat. Imam Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian yang kelima, Kiai Haji Muhammad Hasan Al-Genggongi Al-Karaksani. Nah, ini nama beliau, Kiai Muhammad Hasan, Probolinggo, wafat tahun 1955, pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Probolinggo, Jawa Timur. Beliau menyatakan dalam risalahnya yang berjudul Aqidatut Tauhid, halaman 3 sebagai berikut: wujudu rabbillahi awwalus sifat bila zamanin wa makanin wa jihad fa innahu qad kana qoblal azminah wa sairil jihati thummal amkinah. Jadi orang ulama Indonesia juga pintar-pintar dalam bersyair, bahasanya luar biasa juga. Apa kata beliau? Adanya Tuhanku Allah adalah sifatnya yang pertama, ada tanpa masa, tempat, dan arah. Karena Allah ada sebelum semua masa, semua arah, dan semua tempat. Sama selaras dengan apa yang kita jelaskan tadi tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kiai Haji Raden Asnawi, ya, Kampung Bandan Kudus, wafat tahun 26 tanggal 26 Desember tahun 1959. Beliau menyatakan dalam risalahnya dalam bahasa Jawa juga, ya, yang berjudul Jawab Soalipun Mu'taqad Seket. Nah, betul ya. Itu judul kitabnya. Seket. Halaman 18 sebagai berikut. Ini langsung diterjemahin ya. Kata beliau, jadi amat jelas sekali bahwa Allah bukanlah berupa sifat benda, yakni sesuatu yang mengikuti pada benda atau arad. Karenanya dia tidak membutuhkan tempat, yakni dia ada tanpa tempat. Sehingga dengan demikian tetap baginya sifat qiyamuhu binafsihi. Ini terjemahan dari bahasa Jawa. Bahasa Jawanya terlalu panjang begitu, saya kurang bisa. Nah, nanti berbeda nanti logatnya, yaitu terjemahannya. Kemudian yang ketujuh, Kiai Haji Sirojuddin Abbas. Nah, saya kira ini terkenal ya.
Kita pernah mendengar nama beliau. Wafat tanggal 5 Agustus tahun 1980, 23 Ramadan 1400 Hijriah. Beliau mengatakan dalam buku yang berjudul Kumpulan Soal Jawab Keagamaan. Nah, ini judul kitab beliau. Halaman 25. Kata beliau, karena Tuhan itu tidak bertempat di akhirat dan juga tidak di langit, maka suci Tuhan akan mempunyai tempat duduk serupa manusia. Sedikit mengarah ke Melayu. Susunan katanya, ya. Jadi Allah Ta'ala ada tempat-tempat itu inti pernyataan beliau. Kemudian Guru Abdul Hadi Ismail Cipinang, Kebembem, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam bukunya Tukilan Usuluddin bagi orang yang baru belajar pokok-pokok agama, itu judul kitabnya. Ya, halaman 6 beliau mengatakan bermula jalan, ini bahasa Melayu agak sedikit arahnya ke sana ya. Bermula jalan tiada bersemayamnya Allah Ta'ala pada zatnya ialah karena zat Allah Ta'ala itu qadim, bukan jirim, bukan benda yang mengambil lapang, dan bukan jisim yang dapat dibagi, dan bukan jauhar farad yang menerima bandingan. Paham yang dimaksud ya? Artinya beliau menjelaskan, menekankan bahwa Allah itu tidak disifati dengan bersemayam. Lanjut yang ke-9. Guru Muhammad Thohir Jam'an, Muara Jatinegara, Jakarta Timur, dalam bukunya berjudul Tasfiyatul Janan fi Tahqiqil Masailil Aqaidil Iman. Artinya mensucikan hati di dalam menyatakan masalah aqaidul iman. Halaman 15 beliau mengatakan soal apa sebab Allah Ta'ala tiada semayam bagi segala yang baru pada zatnya. Paham ya? Ini harus konsentrasi, memang bahasa ulama kita terdahulu. Saya ulangi, kata beliau, soal ini tentang pertanyaan. Apa sebab Allah Ta'ala tiada bersamaan bagi segala yang baru pada zatnya? Jawab, sebab zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Jirim itu bukan benda, dan bukan jisim, dan bukan jauhar farad yang dulu pernah kita jelaskan. Ya, bukan jisim kathif, bukan jisim latif, bukan al-jauharul fardu, bagian yang terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Allah bukan demikian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak berada di arah ataupun tempat. Yang ke-10, Kiai Haji Said bin Armia, Giren, Kaligayem, Talang, Tegal, Jawa Tengah, dalam bukunya Ta'limul Mubtadi'in fi Aqaiddin. Ta'limul Mubtadi'in fi Aqaiddin. Nah, itu judul kitabnya. Ad-Darsul Awal, yaitu pelajaran pertama, halaman 9. Dan Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua, halaman 28. Beliau mengatakan, nah ini bahasa Jawa juga ya, nggak usah dibaca, artinya langsung aja ya. Utawi artine sulaya Allah ing dalem zatne, tegese zatne Allah iku dudu jirim, zatne hawadis iku jirim. Nah, kalau artinya langsung aja ya. Adapun artinya, Allah berbeda dari semua perkara yang hadis, yang makhluk, yang baru pada zatnya. Artinya zat Allah bukan jirim atau benda, sedangkan zat makhluk adalah jirim, adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Baik, lanjut. Yang ke-11, Kiai Haji Jauhari Zawawi, Kencong, Jember.
Kencong. Kencong ya. Alhamdulillah diperbaiki. Kencong. Nah, itu yang benar. Kalau terbawa logat Medannya. Kencong ya, kencong. Jember. Nah, itu baru benar ya, Jember. Wafat 1415 Hijriah, tanggal 20 Juli 1994. Pendiri Pondok Pesantren As-Sunniyah. Kencong, Jember, Jawa Timur. Beliau menyatakan dalam risalahnya yang berbahasa Jawa sebagai berikut. Bahasa Jawa lagi. Ya. Lan boten dipun wengku dining panggenan. Maknanya dan Allah tidak diliputi oleh tempat, benar? Allah tidak diliputi oleh tempat. Ini dalam risalah beliau yang berjudul Tauhid Al-Arif fi Ilmi Tauhid, halaman 3. Coba, kita jarang menemukan kitab-kitab ulama kita ini, padahal ulama kita sudah menjelaskan jauh sebelum kita. Kita dengar tadi bagaimana kapan beliau-beliau ini wafat, jauh puluhan tahun yang lalu, bahkan ada yang ratusan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, Masya Allah. Sudah jauh sebelumnya beliau-beliau ini menjelaskan tentang akidah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Kita lanjut 12. Kiai Haji Khair Afandi, wafat 1996, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau menyatakan dalam risalahnya dengan bahasa Sunda yang berjudul Pengajaran Aqaid Al-Iman, halaman 6, 7, yang maknanya, langsung maknanya ya. Sifat wajib yang kelima bagi Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah ada dengan zatnya, tidak membutuhkan tempat dan juga tidak membutuhkan kepada yang menciptakannya. Dalil yang menunjukkan atas sifat qiyamuhu binafsihi, seandainya Allah membutuhkan tempat, niscaya Allah merupakan sifat benda. Padahal yang demikian itu merupakan hal yang mustahil. Dan seandainya Allah membutuhkan kepada yang menciptakannya, niscaya Allah Ta'ala bersifat baharu. Padahal yang demikian itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dipahami ya? Masya Allah. Yang ke-13, Kiai Haji Ahmad Masduki dalam bukunya Al-Qawaid Al-Asasiyah Al-Aqaid Al-Asasiyah li ahli sunnati wal jamaah. Makna dari judul buku beliau itu konsep dasar pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Tapi judulnya pakai bahasa Arab tadi. Halaman 100 menuliskan sebagai berikut. Ini kata beliau, tulisan dalam kitab itu. Menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah, Tuhan Allah itu tidak bertubuh, tidak berjihad. Berjihad pakai T ya, bukan D. Tidak berjihad artinya apa? Tidak berarah. Jihadun itu artinya arah. Tidak berarah dan tidak memerlukan tempat. Masya Allah. Lanjut yang ke-14. Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa, Bangilan, Tuban. Ya, Bangilan, Tuban, Jawa Timur, dalam bukunya Al-Fusul Al-Arba'iniyah fi Muhimmatil Masaili Ad-Diniyah, halaman 11. Beliau mengatakan, nah ini pakai bahasa Arab, kita langsung maknai ya. Maknanya beliau nulisnya pakai bahasa Arab dalam kitab itu. Maknanya tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah. Allah bukan jisim. Jisim itu benda, Allah bukan benda. Arad itu sifat benda. Jadi Allah bukan benda, Allah bukan sifat benda. Bukan sesuatu yang memiliki gambar atau bentuk. Bukan sesuatu yang menempati ruang. Tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan.
tidak ada suatu apapun yang membandinginya. Allah tidak bertempat di suatu tempat dan tidak dilalui oleh masa. Allah tidak menempati salah satu arah dari yang 6, dan Allah bukan bertempat di salah satu arah. Allah tidak menempati sesuatu yang baharu atau makhluk. Jelas, sangat jelas. Subhanallah. Rahimahumullah. 15. Kiai Haji Abdullah bin Nuh dalam bukunya berjudul Menuju Mukmin Sejati. Ini pakai bahasa Indonesia. Judul kitabnya. Terjemahan kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Halaman 24 beliau menuliskan sebagai berikut. Oleh karena itu i'tiqad bid'ah di dalam hati sangat berbahaya. Seperti mengiktikadkan itu apa? Meyakini ya. Seperti mengiktikadkan apa-apa yang nantinya dapat menyesatkan dia kepada kepercayaan bahwa Allah seperti makhluk. Misalnya, betul-betul duduk di dalam arsy padahal Allah itu laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Bisa dipahami ya? Bahwa i'tikad dalam hati tentang orang yang meyakini Allah itu semayam di atas arsy ini i'tikad yang menyesatkan. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Pada bagian lain dalam buku yang sama, jadi masih Kiai Haji Abdullah bin Nuh dalam halaman yang lain, halaman 50. Kalau tadi halaman 24, sekarang halaman 50. Beliau menuliskan, kemudian sebagai kesimpulan, jika engkau benar-benar memikirkan tentang dalil-dalil perbuatan Allah, maka engkau akan yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, hidup, berkehendak, maha mendengar, maha melihat, berfirman dengan firman-firman-Nya yang qadim, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maha suci Ia dari segala perkataan yang baru dan iradah yang baru. Maha suci dari segala kekurangan dan kecelaan, tidak bersifat dengan sifat yang baharu dan tiada harus baginya. Artinya tiada harus itu tidak boleh baginya apa-apa yang diharuskan bagi makhluk, apa-apa yang tidak apa-apa yang dibolehkan bagi makhluk tidak boleh bagi Allah. Tidak menyerupai suatu apapun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu yang menyamainya, tidak diliputi oleh tempat dan jihad atau arah, dan tidak kena robah dan cacat. Ini bahasa Melayu ya. Tidak kena robah dan cacat itu artinya tidak mengalami perubahan. Yang tidak sifat-sifat Allah tidaklah mengalami kekurangan. Tapi sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak cacat, tidak kurang. Oke, 16. Nah, ini biar kita tahu ulama-ulama kita, kitab-kitab mereka, apa yang mereka ajarkan dulu. Jadi apa yang kita pelajari selama ini bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya ulama Indonesia, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah berjuang menegaskan tentang akidah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. 16. Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi, Jampes, Kediri, Jawa Timur, dalam bukunya berjudul Sirajut Talibin ala Minhajil Abidin. Itu judul bukunya. Halaman 104 menuliskan sebagai berikut. Kiai Ihsan ya bin Muhammad Dahlan. Ini beliau menuliskan dengan bahasa Arab. Kita artikan langsung. Dan Allah Maha Suci dari diliputi oleh tempat sehingga bisa ditunjuk. Allah juga Maha Suci dari diliputi oleh arah, sedangkan tangan yang diangkat dan diarahkan ke langit ketika berdoa dikarenakan langit dijadikan sebagai kiblat doa. Nah, ini yang pernah kita pelajari. Sebagaimana Ka'bah dijadikan kiblat bagi orang yang sholat, ia menghadap kepadanya di dalam sholat, dan tidak dikatakan bahwa Allah Ta'ala ada di arah Ka'bah, sebagaimana Allah Maha Suci dari dibatasi oleh waktu.
Jadi ketika umat Islam berdoa menghadap kedua telapaknya ke atas, itu bukan karena Allah di atas, tapi karena atas langit kiblat doa. Sebagaimana orang sholat menghadap Ka'bah, bukan karena Allah berada di Ka'bah, tapi Ka'bah kiblat sholat. Allah perintahkan kita untuk berkiblat ke sana ketika sholat, dan berkiblat ke arah atas ketika berdoa, berkiblat ke bawah ketika sujud. Makanya nggak pernah orang sujud itu di dinding atau di atas, pasti ke bawah. Ya. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan Allah bertemu bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nggak ada satupun. Sedangkan dalam surah-surah Al-Isra dan seterusnya itu malaikat yang bertemu dengan Nabi, sehingga jarak antara Nabi dengan malaikat ketika itu mencapai 2 hasta atau 2 busur hingga lebih dekat dari itu. Nah, itu menjelaskan tentang malaikat, bukan menjelaskan tentang Allah. Terus apa tujuan Nabi naik ke atas? Tujuan Nabi Isra dan Mi'raj seperti dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Kan udah jelas dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku. Itu diantaranya tujuan Nabi di Isra Mi'raj kan. Yang kedua, tasyrifur rasul, untuk memuliakan Nabi melebihi dari nabi-nabi sebelumnya. Itu diantara tujuan Rasul di Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa Nabi bertemu dengan Allah, enggak. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa ketika Rasul Mi'raj ke atas bertemu dengan Allah dekat hingga 2 hasta atau lebih dekat. Enggak ada satupun. Sedangkan yang di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah malaikat. Jadi kalau seandainya mereka membaca ayatnya lengkap dari ayat pertama hingga ayat yang dijelaskan tentang pertemuan itu 2 hasta atau lebih dekat itu, maka akan dapat kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah malaikat. Tetapi apa keistimewaannya? Padahal kan malaikat sudah menemani Nabi dari Mekah. Tapi kenapa ketika itu ya kok bertemu lagi? Disebutkan bertemu lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa, tidak seperti pertemuan sebelumnya. Ketika dari Mekah ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Karena pertemuan itu malaikat Jibril diizinkan oleh Allah untuk memperlihatkan wujud aslinya. Sedangkan ketika dari Mekah itu kan wujud seperti pemuda yang tampan, tapi tidak memiliki jenis kelamin laki-laki. Diperlihatkan 600 sayap itu kepada Nabi, sehingga mencapai sangat dekat dan memenuhi ufuk. Ya, ufuk atas bawah itu dipenuhi oleh sayapnya malaikat Jibril. Nah, itulah keistimewaan pertemuan ketika itu, hingga mencapai sangat dekat sekali. Kenapa? Karena kerinduan yang begitu besar. Ya, padahal ditinggal hanya sebentar ketika itu. Malaikat Jibril rindu dengan Nabi, kemudian minta izin kepada Allah agar diperlihatkan wujud aslinya. Allah izinkan. Pada saat itulah pertemuan itu terjadi. Nah, jadi tidak ada yang dalil menjelaskan bahwa Rasul ke atas karena Allah di atas, enggak. Tapi karena Rasul ingin diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Dan buktinya kita lihat perjalanan Nabi, apa yang diperlihatkan kepada Nabi? Langit 1 sampai 7. Para malaikat memenuhi langit. Diperlihatkan apa? Baitul Ma'mur di langit 7. Diperlihatkan Allahul Mahfuz yang kita jelaskan tadi, makhluk yang keempat. Kemudian diperlihatkan surga, bahkan masuk ke dalam surga. Diperlihatkan arasy. Nabi menyaksikan arasy. Bahkan Nabi mendengar goresan pulpen malaikat ya menulis ketika menukil dari Lauhul Mahfuz ke lembaran mereka. Itu udah saking jauhnya ke atas. Rasul mendengar goresan pulpen malaikat tersebut. Subhanallah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bukan komunikasi sebenarnya, tapi menerima wahyu. Dan itu tidak berbeda penerimaan wahyu sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu. Rasul menerima wahyu ketika itu Nabi berada di Sidratul Muntaha. Sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, di mana beliau? Di bumi, di Bukit Tursina. Tidak ada bedanya. Sebagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah yang bukan berupa huruf, bukan suara, bukan bahasa, bukan karena Allah berada di bumi ketika itu, enggak. Tapi Nabi Musa dibuka hijab pendengarannya sehingga mendengarkan kalam Allah yang bukan berupa huruf, suara dan bahasa. Begitu juga halnya Nabi kita Muhammad ketika menerima wahyu, mendengar kalam Allah, dibuka hijabnya sehingga mendengar kalam Allah yang bukan huruf, suara dan bahasa. Tetapi ketika itu Nabi kita berada di atas. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Nabi mendengar kalam Allah karena bertemu dengan Allah berada di atas, berarti dia juga meyakini seolah-olah Nabi Musa bertemu dengan Allah karena mendengar kalam Allah ketika itu. Berarti mereka tidak hanya meyakini Allah di langit, berarti juga meyakini Allah di bumi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama menerima wahyu, sama-sama dibukakan hijab, sama-sama mendengar kalam Allah yang bukan berupa huruf, bukan suara, bukan bahasa. Tidak ada bedanya, hanya beda tempatnya. Nah, ini sebenarnya dalil membuktikan Allah bukan di atas, bukan di bawah. Sebagaimana juga Nabi Yunus ketika bertasbih kepada Allah, Allah dengar, Allah istijabah doa beliau. Kemudian Allah selamatkan dari perut ikan besar jauh di bawah, di kegelapan, 3 kegelapan di dalamnya. Di kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan. Allah dengar. Bukan berarti karena Allah berada di dasar lautan. Bukan berarti karena Allah berada di dasar lautan. Tapi ini membuktikan bahwa ketika Nabi Yunus bertasbih, Allah mendengar. Dan Nabi Musa memohon kepada Allah dan menerima wahyu, Allah juga mendengar. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW dan ketika itu berada di atas. 3 dalil ini bukti bahwa Allah ada tanpa tempat. Seharusnya ke sana arah pemikirannya. Kalau mereka meyakini karena Nabi Muhammad di atas berarti Allah di atas, berarti mereka juga meyakini Allah di bumi. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah mendengar sifat kalamnya Allah. Berarti juga mereka meyakini Allah di dasar lautan. Karena ketika itu Nabi Yunus berdoa dan mendengarkan dan mengistijabah doa Nabi Yunus. Allah selamatkan dari perut ikan besar itu. Itu yang harus dipahami dengan baik. Jangan terbalik pemikir atau ngambil separuh-separuh. Kadang-kadang orang ngambil separuh-separuh. Seenaknya karena dia dan pimpinan yang meyakini Tuhannya di atas, dia cari dalil yang seolah-olah di atas. Sedangkan dalil yang seolah-olah seakan-akan di mana-mana dan sebagainya nggak mau diambil. Karena kalau seandainya mereka tidak mau mentakwil, berarti seolah-olah juga ketika mereka bertemu ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti mereka tidak mentakwil, berarti mereka meyakini dalil itu bahwa Allah di mana-mana. Tapi ketika bertemu dalil ini, mereka mentakwil. Tapi ketika bertemu dalil seolah-olah zohirnya maknanya Allah di aras, mereka tidak mentakwil, harus mengambil zohirnya katanya, ambil letternya. Kalau tidak mengambil letternya berarti tidak beriman kepada Allah. Berarti mereka juga tidak beriman dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mereka mentakwil. Ya, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau diartikan letterlet artinya seolah-olah dimanapun kalian menghadap, di situ wajahnya Allah. Lah, jadi mana yang benar ini? Kadang seolah-olah makna zahirnya di atas, kadang di mana-mana, kadang-kadang malah di depan kiblat dan sebagainya. Nah, sebenarnya ayat ini tidak bertentangan. Yang bertentangan itu adalah pemahaman sebagian orang atau memilah-milah untuk mengartikan Al-Quran. Itu kan mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian yang lain. Harusnya kalau mereka tidak mau mentakwil, jangan ditakwil semuanya. Dan itu akan kacau nantinya. Keyakinannya akan kacau. Ya, jadi tidak boleh diambil zohirnya. Ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ambil
takwilnya yang layak bagi Allah. Kenapa? Karena istawa mengandung makna 15 arti dalam Al-Qur'an. 15 makna. Kenapa harus ngotot satu makna? Membuang makna yang lain. Padahal ada yang layak bagi Allah. Salah satu maknanya apa? Qahara istaula, menguasai. Diartikan istawa dengan menguasai, layak banget Allah menguasai arsy. Ya, karena salah satu nama Allah Al-Qahhar, wa huwa qahirun fauqa ibadihi. Allah yang menamakan zatnya bahwa dia maha berkuasa atas hambanya. Nah, itu dia. Panjang sebenarnya menurut itu. Ya, tapi intinya seperti itu. Jadi bukan dalil, bukan karena Allah di atas, tapi untuk memuliakan Nabi kita Muhammad dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sebenarnya masih banyak ulama-ulama Indonesia yang lain, tapi sudah mewakili kalau menurut saya tadi. Bukan ulama-ulama sembarangan tadi, punya pondok-pondok pesantren, ya, guru-guru yang terkenal, kiai-kiai yang terkenal. Mereka sudah mewakili menurut saya ya tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia tidak berbeda Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di luar negeri, sama akidahnya. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak menyerupai makhluknya, dia tidak boleh dibayangkan dan dipikirkan. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan membahas tentang iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjangkan umur kita dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tahlilan 3 kali, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.